Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam video pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan harga pokok berdasarkan aktivitas. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama kelompok 6 yang beranggotakan Nadia Sulfa, Rizka Dwi Cahyani, Abdul Hakim Al-Wahidi, dan Nabiu Kholisah. Di kesempatan kali ini kita akan bersama membahas tentang sistem tradisional, sistem ABC, dan contoh-contoh kasus. Jadi, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita ke materi. Let's go! Yang pertama ada sistem tradisional. Holmi dan Yuningsih 2004 menjelaskan bahwa sistem akuntansi biaya tradisional hanya memusatkan pada ukuran output aktivitas yang didasarkan pada volume produksi. Pendekatan tradisional mengasumsikan bahwa semua biaya dapat diklarifikasikan sebagai biaya tetap dan variabel sesuai dengan perubahan unit atau volume produk yang diproduksi. Carter terjemahan Krista 2009 menjelaskan bahwa sistem penghitungan biaya tradisional ditandai oleh penggunaan ukuran yang berkaitan dengan volume atau ukuran tingkat unit sebagai dasar untuk mengalokasikan overhead atau output. Oleh karena itu, sistem tradisional juga disebut sebagai sistem berbasis unit atau unit-based system. Hansen dan Moan, terjemahan Fitriasari dan Puari 2006 menjelaskan bahwa penghitungan biaya berdasarkan tradisional membebankan beban baku langsung dan tenaga kerja langsung dengan menggunakan penelusuran langsung. Biaya overhead dibebankan melalui proses 2 tahap sebagai berikut. A. Biaya overhead dikumpulkan dalam kelompok, baik pada tingkat pabrik atau tingkat departemen. B. Setelah kelompok didefinisikan, biaya kelompok overhead dibebankan oleh produk dengan menggunakan penggerak tingkat unit. Yang paling umum yaitu dengan menggunakan tenaga kerja langsung atau jam mesin. Adapun keterbatasan sistem akuntansi tradisional. Seringkali organisasi mengalami hal-hal tertentu yang mengindikasikan bahwa sistem akuntansi biaya sudah ketinggalan zaman. Contohnya, yang pertama ada hasil dari penawaran bisnis yang sulit untuk dijelaskan. Lalu harga bersaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. Produk produksi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menunjukkan laba yang tinggi pula. Lalu manajer operasional ingin menghentikan produksi dari produk-produknya yang tampaknya menguntungkan. Margin laba sulit juga untuk dijelaskan. Lalu perusahaan memiliki ceruk pasar yang nampaknya hanya memberi laba tinggi pada perusahaan sendiri. Pelanggan tidak mengeluh atas kenaikan harga produk-produk khusus. Lalu Departemen Akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi produk khusus. Beberapa departemen menggunakan sistem akuntansi ini sendiri, dan biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan keuangan. Ada 2 faktor utama yang menyebabkan kegagalan sistem biaya tradisional. Yang pertama, menggunakan hanya penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit akan menimbulkan distorsi biaya produk. Padahal ada banyak penggerak biaya aktivitas berdasarkan non-unit atau non-unit based activity cost driver yang berperan dalam konsumsi biaya overhead, antara lain penerimaan pesanan, setup, rekayasa teknik, inspeksi, dan lain-lain. Yang kedua, adanya keragaman produk atau product diversity, yang berarti bahwa masing-masing produk mengkonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda. Activity Based Costing atau ABC. ABC adalah metode perhitungan biaya yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk keputusan strategis dari keputusan lainnya sebagai pelengkap, bukan
bukan sebagai pengganti sistem biaya yang biasanya dipakai perusahaan. Sistem biaya berdasarkan aktivitas menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Tidak seperti sistem tradisional, ABC menekankan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak dengan menekankan hubungan sebab akibat. ABC menggunakan penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Tujuan activity-based costing adalah untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi, dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Ada dua prosedur yang digunakan untuk menerapkan ABC, yaitu prosedur tahap 1. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas. Lalu selanjutnya, biaya-biaya dibebankan ke aktivitas. Yang ketiga, aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis yang secara logika berkorelasi dan memiliki rasio konsumsi yang sama untuk setiap produk. Selanjutnya, biaya aktivitas dikelompokkan di jumlah untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis. Dan yang terakhir, tarif overhead kelompok dihitung. Prosedur tahap 2, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusur ke produk. Keterbatasan sistem Activity Based Costing atau ABC. Yang pertama, alokasi. Walaupun tersedia data aktivitas, beberapa biaya kemungkinan membutuhkan alokasi ke departemen dan produk berdasarkan ukuran volume arbitrer, karena pencairan aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya mungkin tidak akan praktis. Yang kedua, penghilangan biaya. Beberapa biaya yang diidentifikasi dengan produk tertentu dihilangkan dari analisis. Aktivitas-aktivitas yang menyebabkan biaya seperti itu dapat meliputi pemasaran, periklanan, riset dan pengembangan, rekayasa produk, dan klaim garansi. Biaya tambahan akan sekedar ditelusuri ke masing-masing produk dan ditambahkan ke biaya pabrikasi guna menentukan jumlah biaya produk. Pada dasarnya, biaya administratif dan pemasaran tidak dimasukkan ke dalam biaya produk karena persyaratan pelaporan keuangan menurut prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia bahwa biaya tersebut dimasukkan sebagai biaya periode. Yang ketiga, beban dan waktu yang dikonsumsi. Sistem activity-based costing sangat mahal untuk dikembangkan dan diimplementasikan. Sistem ini juga sangat memakan waktu. Sebagaimana sebagian besar sistem akuntansi dan manajemen yang inovatif lainnya, sistem activity-based costing memakan waktu lebih dari 1 tahun untuk dikembangkan dan diterapkan secara berhasil. Manfaat ABC. Yang pertama, ABC dapat menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif yang menuju pada pengukuran kemampuan perolehan laba atas produk yang lebih akurat dan keputusan-keputusan strategis yang diinformasikan dengan lebih baik mengenai harga jual, link produk, pasar pelanggan, dan pengeluaran modal. Yang kedua, ABC memberikan pengukuran yang lebih akurat atas biaya-biaya pemacu aktivitas yang membantu manajer memperbaiki produk dan proses menilai dengan membuat keputusan desain produk yang lebih baik, pengendalian biaya yang lebih baik, dan membantu mempertinggi berbagai nilai objek. Yang ketiga, ABC membantu manajer lebih mudah mengakses informasi tentang biaya-biaya yang relevan dalam membuat keputusan bisnis. Perbedaan sistem tradisional dan ABC. Yang pertama, sistem ABC menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemacu biaya atau cost driver untuk menentukan seberapa besar konsumsi overhead dari setiap produk. Sedangkan pada sistem tradisional, biaya tradisional mengalokasikan biaya overhead secara arbitrer berdasarkan 1 atau 2 basis alokasi yang non-representatif. Yang kedua, sistem ABC memfokuskan pada biaya, mutu, dan faktor waktu. Sistem ABC memerlukan masukan dari seluruh departemen. Persyaratan ini mengarah ke integrasi organisasi yang lebih baik dan memberikan suatu pandangan fungsional silang mengenai organisasi. Sedangkan pada sistem biaya tradisional terfokus pada performansi keuangan jangka pendek seperti laba.
Apabila sistem biaya tradisional digunakan untuk penentuan harga dan profitabilitas produk, maka angka-angkanya tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, ABC sistem pembebanan biaya overhead berdasarkan aktivitas berlevel unit maupun non-unit, sehingga penentuan biaya lebih akurat karena ditelusuri ke masing-masing produk. Sistem ABC mempunyai kebutuhan yang jauh lebih kecil di analisis varian daripada sistem tradisional, karena kelompok biaya atau cost pools dan pemacu biaya atau cost driver jauh lebih akurat dan jelas. Selain itu, ABC dapat menggunakan data biaya historis pada akhir periode untuk menghilang biaya aktual apabila kebutuhan muncul. Sedangkan pada sistem biaya tradisional, penentuan tarif suatu produk berdasar aktivitas level unit atau bahan baku dan tenaga kerja. Sistem biaya tradisional mengutamakan satu atau dua pemacu yang berbasis unit sebagai pembebanan biaya, sehingga menciptakan biaya produk yang terdistori. Distori yang terjadi berupa subsidi silang atau cross subsidi antar produk. Satu produk mengalami kelebihan biaya atau overcosting dan produk lainnya mengalami kekurangan biaya atau undercosting. Tingkat distori yang terjadi tergantung pada proporsi biaya overhead terhadap biaya produk total. Semakin besar proporsinya, semakin besar distorsi yang terjadi. Demikian juga sebaliknya. Hal inilah yang melandasi dikembangkannya sistem biaya activity based costing. PT Santosa Jaya Tbk adalah perusahaan yang menghasilkan dan menjual produk dalam dua jenis yang berbeda, yaitu jenis AB dan BC. Data keuangan yang terhimpun untuk kedua jenis produk tersebut adalah sebagai berikut. Volume produksi untuk produk AB 5.000 dan produk BC 20.000. Harga jual produk AB 6.000 dan BC 3.000. Biaya utama produk AB 3.000 dan BC 1.500. Jam kerja langsung produk AB 2.500 dan BC 5.000. Dan akuntan manajemen mengidentifikasi aktivitas cost pool yang dianggarkan dan aktivitas sebagai berikut. Rekayasa dengan anggaran cost pool 150.000, setup 500.000, perputaran mesin 1.500.000 dan pengemasan 100.000. Berikut ini aktivitas yang sesungguhnya untuk kedua jenis produk. Rekayasa pada produk AB 6.000 dan BC 9.000 dengan total 15.000. Setup pada produk AB 400 dan BC 600 dengan total 1.000. Perputaran mesin produk AB 50.000 dan BC 100.000 dengan total 150.000. Pengemasan produk AB 5.000 dan BC 20.000 dengan total 25.000. Dari data tersebut diminta yang pertama, hitunglah biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem tradisional. Yang kedua, hitunglah biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem ABC. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, dengan menggunakan sistem tradisional. Pertama-tama mencari total jam kerja langsung, yaitu dengan menjumlahkan jam kerja langsung pada produk AB dan jam kerja langsung pada produk BC, yaitu 2.500 ditambah dengan 5.000, hasilnya yaitu 7.500. Untuk tarif overhead yaitu Rp300. Dari perhitungan penjumlahan anggaran cost pool dari tabel soal di atas, dibagi dengan jumlah total jam kerja langsung yang tadi kita hitung sebesar 7.500 dengan hasil Rp300. Biaya overhead yang dibebankan ke produk AB
yaitu Rp300 dikali dengan 2.500, di mana Rp300 didapat dari tarif overhead, sedangkan 2.500 didapat dari jam kerja langsung produk AB, sehingga didapat hasil 750.000. Untuk unit diambil dari data pada soal, sehingga biaya overhead pabrik untuk produk AB 750.000 dibagi 5.000, yaitu Rp150. Sedangkan untuk produk BC 1.500.000 dari perhitungan tarif overhead sebesar Rp300 dikalikan dengan jam kerja langsung produk BC sebesar 5.000, sehingga biaya overhead pabriknya yaitu 1.500.000 dibagi dengan 20.000, yaitu Rp75. Yang kedua, dengan sistem EBC, total biaya didapat dari soal pada tabel anggaran cost pool. Konsumsi aktivitas juga didapat dari soal dari tabel jumlah aktivitas yang sesungguhnya untuk kedua jenis produk, sehingga tarif aktivitas rekayasa sebesar Rp10 yang didapat dari 150.000 dibagi dengan 15.000, setup Rp500 dari 500.000 dibagi dengan 1.000, perputaran mesin Rp10 dari 1.500.000 dibagi dengan 150.000, pengemasan Rp4 dari 100.000 dibagi 25.000. Selanjutnya biaya overhead yang dibebankan ke masing-masing produk. Yang pertama, produk AB. Tarif didapat dari tarif aktivitas yang tadi kita hitung pada sistem ABC. Untuk jumlah diambil dari data di atas pada tabel data aktivitas yang sesungguhnya untuk produk AB. Untuk biaya overhead total dari tarif dikalikan dengan jumlah, sehingga biaya overhead untuk rekayasa sebesar Rp10 dari pembagian biaya overhead total dengan jumlah, yaitu 60.000 dibagi dengan 6.000. Untuk setup Rp500 dari 200.000 dibagi 100, perputaran mesin Rp10 dari 500.000 dibagi 50.000, dan pengemasan Rp4 dari 20.000 dibagi dengan 5.000. Untuk produk BC, perhitungannya hampir sama dengan produk AB, tetapi pada kolom jumlah didapat dari tabel di soal aktivitas yang sesungguhnya untuk produk BC. Untuk rekayasa, biaya overheadnya yaitu Rp10 didapat dari 90.000 dibagi dengan 9.000, setup Rp500 dari 300.000 dibagi 600, perputaran mesin Rp10 dari 1 juta dibagi 100.000, dan pengemasan Rp4 didapat dari 80.000 dibagi dengan 20.000. Selanjutnya menghitung biaya per unit menggunakan metode tradisional. Yang pertama, biaya utama dapat kita cari pada soal pada tabel pertama pada biaya utama, kemudian dikalikan dengan volume produksi, sehingga pada produk AB 3.000 dikali 15.000 hasilnya 15 juta, dan produk BC 1.500 dikali dengan 20.000 hasilnya 30 juta. Biaya overhead didapat dari volume produksi yang terdapat pada tabel di soal dikalikan dengan tarif overhead yang
tadi pertama kita hitung pada sistem tradisional. Sehingga biaya overhead produk AB 1.500.000 didapat dari 5.000 dikali dengan 300 rupiah. Sedangkan produk BC 20.000 dikali dengan 300 rupiah, hasilnya 6 juta. Untuk mencari total biaya didapat dari biaya utama ditambahkan dengan biaya overhead, sehingga pada produk AB total biayanya sebesar 16.500.000 dan produk BC 30 juta ditambah 6 juta yaitu sebesar 36 juta. Untuk unit produksi didapat pada tabel volume produksi di soal. Biaya per unit didapat dari total biaya dibagi dengan unit diproduksi, sehingga pada produk AB 16.500.000 dibagi dengan 5.000 hasilnya 3.300. Sedangkan produk BC 36 juta dibagi dengan 20.000 hasilnya 1.500. Selanjutnya menghitung biaya per unit menggunakan metode ABC. Untuk perhitungannya sama dengan menggunakan metode tradisional, tetapi yang membedakan pada biaya overheadnya. Pada metode tradisional, perhitungannya dengan volume produksi dikali tarif overhead. Sedangkan pada metode ABC, volume produksi dikali dengan tarif aktivitas atau biaya overhead per unit. Sehingga didapat biaya utama pada produk AB sebesar 15 juta, sedangkan produk BC 30 juta, biaya overhead produk AB 2.620.000 dan produk BC 10.480.000. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.